Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat surga dimanapun berada, di video kali ini saya akan berbagi rahasia berdoa supaya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa rahasianya? Ternyata rahasia ini pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabiullah Ibrahim ketika hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah berkenan mengabulkan hajat-hajatnya dan mencurahkan apa yang ada di dalam perbendaharaan kekayaan Allah, maka Nabiullah Ibrahim itu memulai dengan memuji Tuhan. Jadi sebelum berdoa, Nabi Ibrahim terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Ibrahim? Apa yang dikatakan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ada di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Kata Nabiullah Ibrahim, "Allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wallazi yumituni thumma yuhyin, wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin." Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dia yang menyembuhkan aku, yang akan mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan dia mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu memuji Allah itu dengan hal. Ya, sahabat surga dimanapun berada. Jadi sebelum meminta, Nabi Ibrahim dulu dia puji Allah dengan 6 hal. 6 hal kata Nabi Ibrahim. Ya Rob, engkau yang menciptakan aku, engkau yang menunjuki aku, engkau yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit engkau yang menyembuhkan aku, yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali, dan yang amat aku inginkan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi 6 yang diminta, 6 yang dipuji Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat surga dimanapun berada, setelah Nabi Ibrahim memuji Allah, maka selanjutnya Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Di lanjutan ayatnya itu, di lanjutan ayatnya di Quran surah yang sama ayat 83-87. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yauma yub'atsun. Apa artinya? Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. 3, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. 4, dan ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dan 5, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim terlebih dahulu memuji Allah 6 hal, kemudian meminta 5 hal. Apakah Allah kabulkan doanya? Dari 5 yang diminta Nabi Ibrahim ini, 1 yang tidak dikabulkan. Oke, kita cek. Yang pertama, apa permintaan Ibrahim? Sesungguhnya kami telah memberikan, sesungguhnya Nabi Ibrahim meminta hikmah, meminta ilmu hikmah kepada Allah dan digolongkan orang-orang yang soleh. Dan Allah jawab ini di Quran surah An-Nisa ayat 54. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Masya Allah. Kemudian Ibrahim berkata seperti yang dikutip dalam firman Allah Ta'ala, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Quran surah Yusuf ayat 101. Kemudian
Allah kabulkan juga doanya. Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Nah, sahabat surga dimanapun berada. Ya. Kemudian permohonan selanjutnya, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Apa jawaban Allah? Nah, itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu wahai ahlul bait. Ya, Quran surah Hud ayat 73. Nah, kemudian yang keempat, permintaan Ibrahim ternyata tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena Ibrahim meminta supaya bapaknya diampuni. Ya, Nabiullah Ibrahim beralasan ketika memohonkan ampunan untuk ayahnya dengan mengatakan, ya, seperti yang dikutip dalam firman Allah, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka ia berlepas dari diri daripadanya. Maka sahabat surga yang dimuliakan Allah, jadi Allah yang maha mulia lagi maha agung telah memuliakan umat ini dengan hal-hal seperti itu, sehingga Allah menurunkan kepada mereka pembuka Al-Quran atau surat Al-Fatihah yang permulaannya adalah pujian dan pemuliaan sampai pada firman Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, dan selebihnya adalah doa. Ya, sahabat surga dimanapun berada, jadi sebelum kita meminta kepada Allah, maka pujilah dulu Allah terlebih dahulu. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa Allah kabulkan hajat-hajat kita dengan memperhatikan adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diamalkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.